Ini adalah keris semar yang ditarik dari alam gaib. Ini bentuknya aja udah seperti ini tuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini sedulur semua, saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua, terutama kepada para subscriber saya, subscriber channel Ki Bagus Purwas yang selalu menonton konten-konten channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, saya akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia ilmu kegoiban. Namun pada kesempatan konten kali ini saya tidak akan membahas khodam dulu. Setelah beberapa konten kemarin itu saya bahas khodam lagi ya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah salah satu benda ya. Salah satu benda. Mungkin seluruh sudah baca dari judul. Itu adalah semar ya. Pusaka semar. Nah, saya akan bahas tentang pusaka semar pada malam hari ini. Ini kebetulan sedulur saya pakai jaket karena memang dari tadi siang itu jam 3 itu hujan sampai jam 9 malam itu hujan dari tadi. Makanya suasananya ini dingin banget. Biasanya panas. Dan kebetulan malam hari ini dingin banget. Jadi saya pakai jaket. Nah, sedulur, kenapa kok saya bahas keris semar gitu ya. Nah, jadi kebetulan kan saya juga menyediakan produk keris semar juga ya. Ini yang saya, nah ini juga saya maharkan di Shopee juga ada ini. Ini produk buatan saya sendiri. Nah, kenapa kok saya bahas tentang keris semar ini? Ini kebetulan saya ada 3 ya, dengan berbeda-beda jenis. Ini ada yang agak besar, ini yang paling besar sih, dan ini yang agak besarnya. Nah, kita akan bahas tiga-tiganya sekaligus ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah keris semar yang ini. Kebetulan ini adalah piranti atau media yang saya buat ya, yang saya bikin gitu ya. Nah, ini harus saya bahas di sini. Nah, ini barangnya ya, tuh. Kelihatan ya. Tuh. Ini keris semar buatan saya sendiri. Ini kalau dibuka seperti ini. Tuh. Ini bisa dibuka dan bisa dimasukin lagi. Nah, ini kebetulan keris semar ini juga saya maharkan ada juga di Shopee. Yang saya posting di sana juga ada ini keris semar. Nah, untuk pembahasan kali ini tentang keris semar yang ini, banyak yang bertanya lewat WhatsApp langsung ke saya, dan juga ada yang inbox langsung di Shopee-nya langsung. Ki Bagus, apakah keris semar yang ini apakah hasil alami gitu ya? Apakah hasil buatan alam gitu ya? Nah, ini akan saya bahas di sini. Soalnya kebanyakan itu pertanyaannya sama gitu ya. Masa harus saya jawab satu persatu dengan jawaban yang sama? Makanya akan saya jawab di sini, bahas di sini supaya sebelum memahari keris semar ini, jadi supaya paham dulu gitu ya. Nah, jadi keris semar ini adalah buatan manusia. Keris semar ini buatan manusia yang sudah saya ritualkan, yang sudah saya munajatkan, dan diisi khodam semar juga di dalamnya. Nah, kalau kita bertanya tentang sebuah pusaka keris semar yang hasil alami, buatan alam itu, kalau menurut saya sih nggak ada, sedulur.
keris semar yang buatan alam itu nggak ada gitu ya. Mungkin kecuali kalau misalnya ada suatu, misalnya contoh seperti batu atau apa ya, yang memang bentuknya itu seperti bentuk semar gitu ya. Kalau modelnya keris itu 90,9% itu buatan manusia gitu ya. Meskipun ini keris semarnya misalnya hasil dari penarikan dari alam gaib nih gitu ya, tetap itu buatan manusia pada zaman dulunya gitu. Jadi bukan karena hasil penarikan dari alam gaib itu dibuat oleh bangsa jin misalnya, atau dibuat dari alam, yang nggak seperti itu juga gitu. Tetap dibikinnya oleh manusia. Keris semar seperti ini tetap dibikin oleh manusia, oleh empu-empu zaman dulu, oleh orang-orang sakti zaman dulu. Nah, kemudian masuk ke alam gaib dan kita tarik lagi gitu ya. Nah, itu yang keris semar yang tarikan. Kebetulan kalau yang ini hasil pengisian saya sendiri. Nah, ini bukan tarikan. Ini bukan tarikan dan juga bukan dari yang sampean maksud yang hasil proses alam itu, bukan. Ini hasil pengisian dan saya mau najatkan sendiri. Nah, ini konon keris semar ini lumayan terkenal juga sedulur sebenarnya, keris semar yang bentuknya kecil seperti ini ya. Jadi keris semar ini di kalangan masyarakat itu terkenal dengan daya pengasihan atau pelet gitu ya. Jadi peletnya itu sangat kuat dan juga pengasihan umumnya itu juga sangat kuat. Nah, itu yang terkenal di masyarakat. Dan juga konon untuk sarana penglaris juga sangat bagus. Apabila misalnya sedulur punya toko atau warung gitu ya, dan memiliki mustika lagi keris semar sekecil ini gitu, jadi bisa untuk penglaris. Nah, itu yang tersebar di masyarakat seperti itu. Tapi kalau untuk penglaris nggak begitu terkenal sih. Yang terkenal sih pelet sama pengasihannya itu. Emang betul juga sih. Jadi secara alami keris semar ini memang memiliki khasiat untuk itu. Jadi untuk pelet, pengasihan sama kerejekian juga atau penglaris itu ya gitu. Jadi kalau kita artikan secara kasar sih untuk daya tarik lah gitu ya. Untuk daya tarik, baik itu lawan jenis, baik itu sesama jenis, maupun dari pembeli gitu ya. Ini sangat cocok, sangat bagus gitu ya untuk keris semar ini. Nah, ini kalau ini yang isian. Tapi kalau misalnya menurut saya pribadi, tidak semua pusaka atau keris ataupun benda seperti ini yang ditarik dari alam gaib itu semuanya bakal kuat energinya. Nggak seperti itu juga. Bahkan hasil Riyadhah sendiri itu kekuatannya bisa melebihi daripada pusaka yang ditarik dari alam gaib. Jadi bukan berarti pusaka yang ditarik dari alam gaib itu semuanya bakal kuat, semuanya bakal tajrib, nggak begitu juga. Jadi nggak semuanya gitu ya. Ada pusaka yang memang keris semar ditarik dari alam gaib energinya kecil, kodamnya nggak ada, itu ada yang seperti itu. Jadi nggak semua benda yang ditarik dari alam gaib itu semuanya kuat, semuanya berkodam alami, nggak begitu juga gitu ya. Nah, ini untuk keris semar yang buatan saya sendiri. Ini saya maharkan di Shopee. Kalau sedulur mau pesan silahkan, insya Allah maharnya terjangkau. Nah, ini yang kedua, ini ada saya punya keris kuningan kayak gini ya. Ini kalau dari bentuknya emang sudah banyak sih, udah banyak ini yang jual seperti ini. Ini di Facebook juga banyak, di toko-toko online, Shopee, Tokopedia juga udah banyak. Nah, kebetulan untuk keris yang ini saya cuma punya satu. Ini juga sama keris semar. Kalau kita bandingkan ya besarnya seperti ini. Nah, ini yang ketiga. Ini keris semar yang ketiga. Nah, ini yang saya sebut adalah keris semar yang penarikan itu yang ini. Nah, kita bisa lihat ya. Ini adalah keris semar yang ditarik dari alam gaib. Ini bentuknya aja udah seperti ini tuh. Sedulur bisa lihat ya. Ini udah nggak karuan tuh bentuknya. Nah, ini untuk yang ketiga ini memang ini asli dari alam gitu ya. Dan tetap sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih ini memang dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi zaman dulunya itu dibuat oleh manusia, bukan terbuat dari alam gitu ya. Nah, ini yang hasil penarikan ini udah sangat rapuh banget ini. Ini terbuat dari besi semuanya. Nah, ini kalau ini kuningan nih kayaknya. Nah, ya. Tapi ini malah lebih nyaring. Ini kayaknya kayak model batu atau apa ini, nggak tahu juga.
Tapi kalau menurut saya pribadi, semua keris semar itu memiliki energi alami yang sama. Kalau nggak pelet pengasihan, kalau nggak pengasihan ya kerejekian atau penglaris itu tadi ya gitu. Tapi tetap sedulur semua perlu kita ingat, media seperti ini hanyalah sekedar apa ya istilahnya, aksesoris lah gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ini media untuk penyimpanan energi doa lah gitu. Jadi kalau misalnya saya berbicara tentang keris semar yang saya munajatkan ini ya, yang kecil ini, keris ini adalah keris kosong, keris yang saya beli dari seseorang gitu ya. Terus kemudian saya isi dengan energi-energi doa. Saya memohon kepada Allah agar disimpankan energi pengasihan, energi keberuntungan ataupun pelet di dalam keris ini gitu ya. Nah, nanti doa yang sudah saya panjatkan ini dipakai oleh orang yang akan menggunakannya gitu ya. Jadi tergantung dari orangnya juga gitu ya. Begitu juga yang keris yang ini. Dulu si empu itu membuat pusaka ini, membuat keris ini, itu dengan cara riadoh juga, dengan tata cara ya nggak tahu juga kalau tata caranya, tapi dimunajatkan juga oleh beliau, sehingga pusaka ini memiliki energi ataupun kekuatan daripada doa yang empu-empu kita zaman dulu itu dimunajatkan gitu, sehingga kita yang menggunakannya itu sudah apa ya istilahnya, memiliki efek dari doa yang sudah dipanjatkan oleh pembuat pusaka ini zaman dulunya gitu. Jadi kalau dibilang musyrik, ya emang saya buat untuk media seperti ini saya nggak mungkin lah. Apalagi saya meminta-minta dengan benda seperti ini, nggak mungkin bisa untuk mengabulkan suatu hajat gitu kan. Misalnya saya mau minta masuk surga ya nggak mungkin bisa lah gitu kan. Jadi mustahil. Kalau menurut saya sih jangan, ya gimana mau dimintanya juga nggak bisa ya. Jadi kita anggap aja benda seperti ini hanyalah sekedar media penyimpanan doa yang sudah dibuatkan oleh empu-empu kita zaman dulu gitu. Soal itu ada khodamnya, soal itu ada energi kuat atau lemahnya, itu gimana nanti aja gitu. Yang penting kita yakin gitu ya, bahwa keris ini dibuat dengan munajat oleh empu-empu kita zaman dulu begitu. Itu adalah keris semar. Nah, kalau keris semar itu sebenarnya sama semua perawatannya. Ini bisa setiap malam Jumat Kliwon ataupun malam Selasa Kliwon itu kita olesi minyak misik putih. Lebih bagus lagi jika minyaknya itu minyak asma gitu. Jadi minyak yang sudah diritualkan untuk menguatkan power yang ada di dalam benda-benda pusaka gitu. Ya meskipun kita nggak punya ya bisa menggunakan minyak misik putih saja. Di toko-toko parfum banyak. Tapi kalau bisa kita request dulu, jangan sampai parfum tersebut itu dicampuri dengan alkohol. Karena alkohol itu bisa merusak pusaka, merusak besi gitu ya. Kalau non alkohol itu insya Allah enggak. Jadi begitu. Nah, untuk cara penggunaannya ya kalau dari saya sebenarnya cukup dibawa-bawa saja gitu ya. Untuk sekecil ini sih menurut saya bisa dimasukin ke dalam saku, dimasukin ke dalam tas, dimasukin ke dalam dompet pun insya Allah muat ya gitu. Nah, itu untuk tata cara perawatan keris semar dan pemahaman keris semar juga. Ya saya juga sebenarnya baru pemula juga sih. Itu juga yang saya tahu, yang saya pelajari selama ini. Ya mungkin ada banyak sekali ya pengetahuan tentang keris semar seperti ini. Ya mungkin cukup sekian dulu saja konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Segi Bungkus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.